Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, tugas manajemen rantai pasok dari RTIA. Di sini kami beranggotakan diantaranya Jamaluddin dengan NIM 48, Adil Diariskuna dengan NIM 51, Dita Handayani dengan NIM 64, Putri Nadila Aulia Puspita dengan NIM 67 dan saya sendiri dengan NIM 70 dan yang terakhir Intan Restunia dengan NIM 138. Di sini kami akan melakukan review jurnal yang berjudul Digitalization of Supply Chain Technology to Encourage Green Supply Chain. Selanjutnya tentang objek kajian akan dijelaskan oleh rekan kami, dipersilakan. Yang pertama itu ada objek kajian, yaitu manajemen rantai pasok memerlukan pengukuran kinerja, integrasi, dan berbagi informasi, pengembangan produk, pengadaan, dan manufaktur dalam implementasinya, yang memerlukan dukungan manajemen transportasi agar dapat mencapai kinerja bisnis yang optimal. Tujuan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep-konsep baru yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian lebih lanjut tentang teknologi rantai pasok, dan turunnya melalui evolusi ilmiah yang diterapkan secara mendalam. Evolusi ilmiah dikembangkan untuk mengidentifikasi deskripsi teknologi rantai pasok yang disajikan melalui pemetaan pengetahuan spesifik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi yang diprioritaskan untuk pengembangan rantai pasok melalui penguasaan kemampuan dalam penerapan teknologi digital terkini untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif. Untuk selanjutnya ada definisi masalah. Pada penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengelolaan rantai pasok atau supply chain yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal yang pertama ada kurangnya responsivitas dan memprediksi risiko yang terjadi, yaitu banyaknya perusahaan yang belum mampu secara tepat untuk merespon masalah dan memprediksi risiko yang terjadi secara akurat karena adanya keterbatasan teknologi. Yang kedua, adanya hambatan dalam proses rantai pasok. Banyaknya permintaan yang masuk dan bervariasi, rute distribusi yang tidak konsisten, gangguan pada operasional, dan rendahnya tingkat kepatuhan pada peraturan yang telah dibuat. Ketiga, ada minimnya integrasi teknologi digital yang berkelanjutan. Teknologi seperti blockchain, big data, IoT, dan AI sudah mulai diperkenalkan di dunia, tetapi pemanfaatannya dalam konteks rantai pasok yang berkelanjutan masih belum optimal. Dan yang terakhir ada kurangnya pemahaman terhadap konsep turunan seperti supply chain modern, seperti green supply chain, resilient supply chain, circular supply chain, dan sebagainya, yang masih banyak belum diterapkan atau dapat dipahami secara mendalam dalam penelitian dan praktik. Selanjutnya, kami di sini melakukan kajian teori untuk jurnal tersebut, di mana penelitian ini itu didasari oleh teori-teori yang menjelaskan tentang evolusi ilmiah dalam pengembangan teknologi rantai pasok untuk mendukung rantai pasok hijau atau green supply chain. Konsep utamanya ini menyoroti bagaimana digitalisasi dan teknologi itu mutakhir seperti blockchain, kecerdasan buatan atau AI, big data analisis, dan juga IoT. Ini bisa meningkatkan efisiensi keseluruhan dan keberlanjutan dalam manajemen rantai pasok. Adapun 5 klaster konsep yang dibahas pada paper tersebut, dan di mana yang pertama itu ada teknologi digital, misalnya ada blockchain, big data, dan teknologi informasi. Poin pertama ini menjelaskan bahwa teknologi digital merupakan fondasi utama dalam pengembangan supply chain modern. Teknologi seperti blockchain membantu menciptakan transparansi dan keamanan data. Big data mempermudah analisis dalam pengambilan keputusan, sedangkan teknologi informasi mempercepat pertukaran data antar pelaku rantai pasok, dan semua ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung green supply chain. Lalu pada poin kedua itu ada inovasi teknologi, yang dimana inovasi teknologi ini mencakup pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, machine learning, IoT, hingga otomasi sistem. Dan inovasi ini mendukung proses digitalisasi secara menyeluruh dan memungkinkan supply chain lebih adaptif, efisien, serta ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dan ketahanan rantai pasok. Poin ini menekankan pentingnya kemampuan supply chain untuk beradaptasi terhadap gangguan seperti krisis atau perubahan permintaan pasar. Dengan dukungan teknologi, rantai pasok bisa menjadi lebih fleksibel, responsif, dan memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu yang keempat ada ekonomi sirkular dan berkelanjutan.
berkelanjutan, yang dimana ekonomi sirkular sendiri merupakan konsep di mana produk dan bahan digunakan kembali yang didaur ulang untuk meminimalkan limbah. Dan dalam konteks ini, teknologi mendukung pengelolaan limbah yang lebih efisien dan pemantauan dampak lingkungan. Konsep ini sangat relevan dengan tujuan green supply chain. Lalu yang kelima ada adopsi teknologi dalam sistem logistik dan manajemen transportasi. Yang dimana adopsi teknologi pada logistik dan transportasi ini mencakup penggunaan GPS, sensor IoT, dan sistem pelacakan digital. Dan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan rute, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Tentunya hal ini juga mendukung praktik logistik yang lebih hijau dan hemat biaya. Baik, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator kinerja rantai pasok yang relevan dengan integrasi teknologi digital dan prinsip keberlanjutan. Terdapat beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan integrasi digital dan aspek keberlanjutan dalam rantai pasok. Yang pertama yaitu ada efisiensi operasional. Digitalisasi mendukung peningkatan efisiensi proses dengan otomatisasi, sistem pelacakan real-time, dan pemrosesan data yang cepat. Indikator ini diukur melalui pengurangan waktu siklus produksi, efisiensi logistik, serta kecepatan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, yaitu ada jejak karbon dan dampak lingkungan, di mana konsep green supply chain menekankan pentingnya pengurangan emisi karbon, penggunaan teknologi pelacakan berbasis blockchain, dan sensor load memungkinkan pemantauan emisi secara real-time. Indikator ini membantu perusahaan menilai kontribusi lingkungan dari tiap tahap rantai pasok dan merancang strategis pengurangannya. Lanjutnya itu ada transportasi dan visibilitas, di mana teknologi digital memungkinkan transparansi end-to-end termasuk pemantauan bahan baku produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Indikator ini penting untuk menjaga keberlanjutan serta kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Kolaborasi dan integrasi rantai pasok. Kolaborasi antar mitra rantai pasok dapat ditingkatkan melalui platform digital. Indikator ini dinilai dari tingkat koordinasi pertukaran informasi secara real-time serta integrasi sistem digital antar perusahaan. Pemanfaatan teknologi digital. Tingkat adopsi teknologi seperti AI, Big Data, IoT, dan blockchain menjadi indikator digitalisasi. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi, semakin besar potensi efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Manajemen limbah dan daur ulang. Dalam konsep circular supply chains, indikator ini menilai upaya daur ulang, remanufaktur, dan pengolahan limbah. Digitalisasi membantu optimalisasi proses ini melalui data dan pemodelan rantai pasok berbasis siklus hidup, kepuasan dan responsivitas terhadap konsumen. Digitalisasi meningkatkan kecepatan respon terhadap kebutuhan konsumen serta memungkinkan personalisasi layanan. Indikator ini diukur dari kepuasan pelanggan dan waktu tanggap terhadap permintaan. Ketahanan rantai pasok. Integrasi digital mendukung kemampuan rantai pasok dalam merespon gangguan seperti pandemi atau bencana alam. Indikator ini diukur dari kecepatan pemulihan fleksibilitas sistem supply chain. Kesimpulan, hasil penelitian memaparkan konsep turunan dalam pengembangan teknologi rantai pasok yang telah banyak dipublikasikan, antara lain teknologi blockchain, rantai pasok pangan, teknologi informasi, kinerja, dan teknologi rantai pasok. Selain itu, terdapat beberapa konsep turunan yang berpeluang memiliki kebaruan dalam pengembangan teknologi rantai pasok, antara lain green supply chains, think technology, artificial intelligence, advanced technology, big data analysis, supply chain resilience, supply chain ambidexterity, supply chain flexibility, supply chain agility, low carbon supply chain, circular supply chains, and sustainable supply chains. Kembaruan konsep yang diperoleh perlu diteliti lebih lanjut oleh akademisi dan peneliti untuk mengembangkan teknologi rantai pasok lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsep turunan yang ditemukan dalam melakukan penelitian selanjutnya guna meningkatkan teknologi rantai pasok dan perlu mengacu pada keberlanjutan rantai pasok. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Kami berharap apa yang sudah kami lakukan terkait review jurnal ini dapat meningkatkan daripada pemahaman kami dan juga dapat bermanfaat kepada peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap jurnalnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.